Selamat pagi Bapak, saya bisa dibantu? Pagi Pak, jadi kami di sini pengen bertanya Pak, bagaimana keadaan Merapi hari ini? Ya, saya jawab ya Bapak. Untuk keadaan Merapi hari ini yaitu berada di level 3 yaitu siaga. Jadi untuk info-info selanjutnya akan diinfokan lewat lewat resmi Badan Geologi atau BPTKG. Oke, terima kasih atas informasinya Pak. Ya, sama-sama Bapak, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang cepat dan akurat. Kami di BPTKG siap siaga melayani dengan integritas demi memastikan keselamatan masyarakat. Rekan-rekan semua dari pengadaan, dari kerjasama, pada kali ini saya akan memperlihatkan rundown acara ulang tahun kantor. Seperti ini ya rundownnya. Dimulai pada pukul 6:30 sampai kita terakhir jam 9. Maksudnya itu kan itu tahun lalu kita undang apa ya? Tahun ini kita undang siapa ya Mbak? Dia boleh nggak Mbak? Kebetulan untuk tahun 2025 ini ada esensi anggaran. Jadi memang kita mengalirkan anggarannya tidak untuk mengundang pesta, tapi untuk kepentingan Dia itu kok ada yang diwarnai merah ya? Baru juga ngundang berhadiah, bukan artis luar kan? Jadi kayaknya anggarannya harus cukup deh. mohon maaf sebelumnya karena rundownnya mengikuti tahun lalu tapi tahun ini dihapus, jadi mohon maaf semuanya Bapak Ibu dari berbagai sub koordinator tahun ini tidak bisa memberikan gestar kita. Mohon dimaklumi karena kayaknya dari sisi anggaran, jadi kita harus berhemat sesuai dengan pemakaian kebutuhan kantor. Selamat siang Pak Gigi. Siang Pak Cahyo. Saya mau bertanya sesuatu. Oh ya silakan. Saya itu mendapatkan tugas dari ketua tim saya untuk Iya. membuat peta rawan bencana longsor SNI 8291 tahun 2024. Oh ya. Jadi saya mengalami sedikit kesulitan. Nah, ini untuk kalau kualitatif dan semi kualitatif itu heuristik kok ya. Jadi untuk skala sekian ini. Nanti kalau agak besar lagi skalanya jadi sekian ini menengah. Yang paling besar itu skala kurang dari lebih dari 5.000. Jadi nanti harus detail. Nah, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, contohnya itu bisa seperti ini, Pak. Nah, ini peta bahaya di Kabupaten Ngada. Ini skala berapa nih? Ini skala 1/50.000. Mas Andi, Iya. ini kan tadi aku ketemu Pak Gigi. Oh, Aku bertanya tentang yang peta rawan bencana SNI oh iya. 1891 itu. Jadi beliau itu tadi menunjukkan contohnya seperti ini. Oh, jadi seperti ini peta contoh untuk standar rawan bencana itu ya. Iya, yang satu. Berdasarkan 8291 ya. Betul, yang satu banding. Oh, azan Mas Andi. Iya. Saya izin Mas Andi. Oh, iya, Silakan silakan. kita lanjutkan. Iya. Mbak Vira. Serius banget Mbak, lagi ngapain Mbak? Lagi ngerjain tugas dari atas nih, kenapa? Mbak, aku boleh minta tolong ini nggak Mbak? Kirimin slip gaji teman-teman divisi kita Mbak, lewat WA ya Mbak nanti. Iya, Mbak. Tolong dong. Mohon maaf Mbak dan Mas, slip gaji tidak diperkenankan dipublikasikan kecuali untuk orang yang bersangkutan. Cuma 3 orang aja kok, Mbak. Tolong dong. Nggak boleh ya, mohon maaf ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari kantor. Jadi ketika tidak berkepentingan, tidak boleh untuk kami bagian keuangan tidak boleh memberikan data yang bersifatnya rahasia. Mohon maaf ya. Udah deh Mbak, yaudah Mbak kita duluan ya Mbak. Silakan. Terima kasih Pak. Izin Pak Wildan, saya besok Senin itu rencana mau mengirimkan
laporan bulanan Pak terkait dengan jam kerja aman dari PT PGMAS. Apakah Bapak ada di kantor ya Pak hari Senin? Ya, baik Pak Iskia. Jadi gini Pak Iskia ya, untuk sekarang Bapak Iskia itu bisa mengirimkan laporan jam kerja aman via online Pak Iskia. Jadi Bapak tidak perlu mencetak dokumen fisik dan mengirimkan dokumen fisik ke kantor Pak Iskia. Oh, berarti saya sekarang sudah tidak perlu menggunakan dokumen fisik lagi ya Pak ya? Betul Pak Iskia. Jadi dengan sistem pengiriman laporan jam kerja aman secara online diharapkan bisa memangkas waktu pengiriman dari badan usaha ke Dijen Migas Pak Iskia. Hal ini membuat proses sistem pelaporan jam kerja aman menjadi lebih efektif, efisien, dan cepat Mas Iskia. Oh, kalau begitu saya nanti coba minta tolong ke anggota saya Pak untuk membuatkan dokumen elektroniknya dan mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan timnya dari Pak Wildan ya. Oke. Itu aja Pak Iskia. Siap. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Iskia. Terima kasih Pak. Ya. Pagi Bu, saya izin bertanya Bu mengenai laporan pengawasan. Ya Mbak, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, saya sudah menyusun draft laporan, tapi masih ragu Bu apakah formatnya sudah sesuai atau perlu kita kombinasikan dengan laporan tahun 2024 agar ada perbandingan dari segi efektif, efisien, dan ekonomis. Udah bagus sekali. Tapi supaya lebih kuat kita juga bisa berkolaborasi dengan kejaksaan. Dengan begitu laporan kita tidak hanya lengkap dari sisi administrasi, tapi juga punya dasar hukum yang jelas bila ada temuan. Oh, jadi kolaborasi dinas instansi itu penting ya Bu? Betul, kolaborasi adalah bagian dari nilai berakhlak. Kita bekerja sama saling melengkapi bahkan dengan pihak eksternal demi hasil kerja yang maksimal dan bermanfaat bagi organisasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Core value ASN berakhlak merupakan landasan utama bagi setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus menjadi identitas dan budaya kerja di lingkup di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dengan menerapkan core value ber-ASN, ini secara konsisten, kita tidak hanya dituntut bekerja secara profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan etika. Tentunya akan memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta mewujudkan birokrasi demi kemajuan bangsa dan negara.